Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustahid Ahmadi, NIM 1931041027 dari kelas PJKRB. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli. Menurut Sudarso Sumarjuno, mendefinisikan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa rasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa waktu atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak. Yang kedua, menurut Mukholid MPD, menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Yang ketiga, menurut Sumarjuno dan Giri Wijojo, menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap lingkungan atau kerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Dari tiga pengertian di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kebugaran jasmani memiliki banyak manfaat seperti membentuk kekuatan dan daya otot, mengurangi stres, terhindar dari beragam penyakit. Kebugaran jasmani juga mempunyai unsur seperti kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan masih banyak lagi. Bentuk latihan seperti push up untuk melatih kekuatan otot dan lengan, sit up melatih kekuatan otot perut, backlift melatih kekuatan otot punggung. Yang ketiga, manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu membentuk kekuatan dan daya tahan otot tubuh. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas Yang ketiga, membentuk keberanian, kepercayaan diri, dan kesanggupan untuk bekerja sama. Yang keempat, merangsang pertumbuhan pada tubuh terutama anak-anak. Yang kelima, mencegah obesitas atau kegemukan. Yang keenam, mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh. Yang ketujuh, mengurangi stres dan menambah kebahagiaan. Berikutnya, fungsi kebugaran jasmani terdiri atas tiga golongan. Yang pertama, golongan pertama yang berdasarkan pekerjaan. Misalnya, kebugaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi, kebugaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja, dan kebugaran jasmani bagi pelajar untuk mempertinggi kemampuan belajar. Yang kedua, golongan kedua berdasarkan keadaan. Misalnya, kebugaran jasmani bagi orang-orang cacat untuk rehabilitasi, dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk mempersiapkan diri menghadapi kelahiran. Yang ketiga, yaitu golongan berdasarkan umur bagi anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, dan kebugaran jasmani bagi orang tua untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya, komponen-komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani terdiri dari dua bagian, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, terdiri dari daya tahan jantung, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill, terdiri dari kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan. Menurut Sudarso Sumarjuno, mengelompokkan kebugaran jasmani dalam 4 komponen, diantaranya ketahanan jantung dan peredaran darah atau cardiovascular endurance. Yang kedua, kekuatan atau strength,
Yang ketiga, ketahanan otot. Yang keempat, kelenturan atau flexibility. Berdasarkan uraian di atas, dapat disaring bahwa komponen-komponen yang berkaitan dengan kebugaran jasmani yaitu kesanggupan dan kemampuan atau kapasitas seorang dalam melakukan tugas sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan daya kerja, terutama fungsi jantung, peredaran darah, paru, dan otot, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, yakni adanya pemulihan kembali. Yang keempat, masih memiliki cadangan energi, secara umum membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Cara meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dan komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan otot yang dapat menerima beban sewaktu bekerja. Bentuk tes kekuatan ada dua macam. Yang pertama, tes laboratorium. Ialah dengan menggunakan alat-alat, misalnya menggunakan barbel atau angkat tubuh. Yang kedua, tes lapangan. Tes ini berfungsi untuk mengetahui secara langsung kekuatan serta daya tahan otot seseorang, misalnya push up, sit up, back up, dan squat jump. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan gerakan terus-menerus dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Misalnya interval training, lari akselerasi, lari naik turun tangga, daya tahan otot jantung dan paru-paru. Yang keenam, daya tahan dan kemampuan bekerja dalam berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan, misalnya lari jarak jauh, lari 12 menit atau 2,4 km dari lintasan alam. Kelentukan atau kelenturan. Kelentukan atau kelenturan adalah kemampuan melakukan gerak dalam ruang sendi. Ada dua bentuk dalam mengembangkan kelentukan. Hal ini berkaitan pula dengan jenis kegiatan jasmani. Terbagi dalam beberapa jenis, yaitu kegiatan yang bersifat aerobik, latihan yang membutuhkan oksigen, dan kegiatan yang bersifat anaerobik atau latihan yang tidak membutuhkan oksigen dan yang tergantung pada keterampilan. Sudoso Sumarjuno mengatakan bahwa untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani dengan baik harus memenuhi 3 macam takaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, intensitas latihan. Intensitas latihan kebugaran jasmani berkisar antara 72% sampai 87% dari denyut nadi maksimal. Artinya bagi seseorang yang umurnya 45 tahun, bila melakukan latihan, maka intensitas latihan yang dilakukan haruslah sampai denyut nadi mencapai paling sedikit 126 per menit atau 72% dari denyut nadi maksimal, dan paling tinggi 152 denyut per menit atau 87% denyut nadi maksimal. Yang kedua, lamanya latihan. Lama latihan yang baik dan tidak berbahaya harus berlatih mencapai zone latihan atau training zone dan berada dalam zone latihan 15 sampai 25 menit. Yang ketiga, takaran latihan. Jika intensitas latihan lebih tinggi, maka waktu latihan dapat lebih pendek. Sebaliknya, jika intensitas latihannya lebih kecil, maka waktu latihan harus lebih lama. Takaran lamanya latihan untuk olahraga kesehatan antara 20 sampai 30 menit dan zone latihan lebih baik. Latihan tidak akan efisien atau akan membuah hasil atau kurang dari takaran tersebut. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Berkenaan dengan pembinaan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kinerja organ-organ tubuh secara maksimal, maka perlu mengenal beberapa unsur-unsur yang perlu dilatih, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan otot jantung dan paru-paru, dan kelentukan. Adapun unsur-unsur kebugaran tersebut akan diuraikan
sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dan komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan otot atau menerima beban sewaktu bekerja. Bentuk tes kekuatan ada dua macam. Yang pertama, tes laboratorium, ialah menggunakan alat-alat, misalnya menggunakan barbel atau angkat tubuh. Yang kedua, tes lapangan. Tes ini berfungsi untuk mengetahui secara langsung serta daya tahan otot seseorang. Bentuk tes kekuatan ada dua macam, yaitu yang kedua, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan terus-menerus dalam waktu yang sama, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Misalnya interval training, lari akselerasi, lari naik turun tangga. Daya tahan otot, jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Misalnya lari jarak jauh, lari 12 menit, atau 2,4 km, lari lintas alam. Berikutnya, kelentukan dan kelenturan. Kelentukan atau kelenturan adalah kemampuan melakukan gerak dalam ruang sendi. Ada dua bentuk dalam menyeimbangkan kelentukan, yaitu peregangan statis. Peregangan statis dilakukan dengan meregangkan tubuh atau anggota tubuh dan memperhatikan sikap tersebut tanpa bergerak untuk beberapa saat. Misalnya berdiri dengan kaki rapat, berdiri dengan kaki. Yang kedua, peregangan dinamis. Peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama dan dengan memantulkannya sehingga otot-otot teregang dan mulur. Misalnya gerakan membuka tutup tangan ke samping, gerakan mengayunkan badan ke depan, belakang, dan lain-lain. Yang berikut, alat ukur kebugaran jasmani. Tes kebugaran jasmani yang digunakan untuk anak-anak usia dari sekolah dasar dilanjutkan dengan sekolah tingkat pertama dan sekolah menengah atas, antara lain tes kebugaran jasmani untuk sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3, yaitu yang pertama, lari cepat 30 meter, angkat tubuh 30 detik, baring duduk 30 detik, loncat tegak, lari 600 meter. Yang kedua, tes kebugaran jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Rangkaian butir tesnya adalah lari cepat 40 meter, angkat tubuh 30 detik, baring tubuh 30 detik, loncat tegak, dan lari 600 meter. Tes kebugaran jasmani untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang pertama, lari cepat 50 meter, angkat tubuh. Yang ketiga, angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra, baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari jarak jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Yang berikutnya, tes kebugaran jasmani untuk sekolah menengah, yang terdiri dari yang pertama, lari cepat 50 meter, angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra, baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari jarak jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Ya, demikian hasil presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.